Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya, dan kita mendapatkan orang yang beruntung. Mereka yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, dan mereka yang mendapatkan persoalan, semoga tabah. Mungkin persoalan meninggal dunia, mungkin persoalan bercerai, mungkin persoalan terlilit utang, sehingga kita harus ridho karena Allah memberi cobaan karena sayang kepada kita. Edukasi hari ini lain dari yang lain. Ini suatu pengalaman saya ya, mampat tepung daun kelor. Jadi sebelum ini saya ceritakan dulu, saya mempergunakan daun kelor itu karena kadar gula saya cukup tinggi ya, sampai 300, 360. Saya berupaya dan saya tanam sendiri itu daun kelor. Tapi musuhnya banyak, tetangga, karena diambil dibuat sayur. Tapi saya tidak habis akal, keluarkan mobil kijang, cari penuh daun kijang di dalam mobil daun kijang itu. Saya petik, nyuci metiknya juga, di blender, dijemur dulu ya, dijemur, di blender, diayak, dapatnya sedikit, ya kurang lebih 1 kilo, padahal penuh mobil kijang itu. Nah tapi tidak apa-apa, itu juga saya rebus, kadang-kadang sampai panci itu berapa panci airnya habis, karena saya di depan laptop atau sedang baca HP. Itu pengalaman saya. Saya coba juga membeli ya, saya beli melalui Shopee, satu pak itu isinya 500 gram, 2 kotak saya beli, tepung daun kelor. Sudah itu saya beli juga kapsul kosong ya di apotik, 50 buah kapsul kosong. Itu saya isi tepung daun kelor yang saya jemur tadi, yang saya blender tadi, saya ayak tadi. Jadi ada yang jual itu kapsul kosong, saya beli 50, itu upaya saya. Itulah pengalaman di mana bubuk daun kelor adalah kaya akan antioksidasi. Dia adalah vitamin dan mineral. Manfaat utamanya meliputi penurunan kadar gula darah ya, tadi yang saya ceritakan tadi. Jadi saya ikut di pos lansia di perumahan saya, ada pendopo. Saya juga ikut lansia, fasilitas kesehatan 1 saya, Satria Namira Husada. Sebulan sekali periksa kadar gula, 6 bulan atau 8 bulan sekali, karena BPJS ya, periksa urin sama darah. Jadi vitamin dan mineral manfaatnya utamanya meliputi penurunan gula darah, pengurangan pandangan. Jadi kalau penurunan kadar gula ini dapat akibatnya yaitu pengurangan pandangan tubuh. Kalau laki-laki ya bisa impoten lah ya, kemaluannya tidak bisa berdiri karena akibat diabetes itu tadi. Peningkatan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kita manfaatnya ya direbus, mendidih, masukkan gula di gelas, airnya tadi, tepung daun kelor, syukur-syukur punya madu, cukup. Jadi ini adalah suatu perlindungan kesehatan jantung juga. Wah, yang manfaat ini, materi ini. Semoga digunakan karena saya sendiri penggunanya ini. Dan otak, jadi jantung juga pengaruh, otak juga mendapatkan faedah. Manfaat tepung daun kelor untuk kesehatan. Dia meningkatkan sistem kekebalan daun kelor ini. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kaya akan vitamin C, zat besi. Wah, ini daripada makan
pohong kalau orang Jawa bilang, atau ubi kayu kami di Sibolga sana. Jadi dia punya kadar zat besi yang membantu tubuh melawan infeksi dan mencegah anemia. Manfaatnya bagus. Daun kelor ini manfaatnya untuk meningkatkan sistem kekebalan. Gitu loh. Jadi perlu kita ketahui, kesehatan ini perlulah diperhatikan. BPJS begitu sulitnya ya, sedang sakit kita disuruh pulang. Ya saya tidak ngompor-ngompori BPJS ya, tapi saya sendiri. Juga obat-obatnya juga ya itu. Jadi lebih bagus kita coba dengan menggunakan manfaat tepung daun kelor. Di Shopee ada, istri saya beli di Shopee 1 kilogram. Daripada menanam, saya coba menanam juga. Coba menjemur, coba menggiling di blender, mengayak, coba pakai kapsul. Ada yang jual di Shopee. Ada yang 1 kilo, yang pakai kotak, pakai merek ada 500 gram, saya beli 2 dulu. Ada yang 1 kilo saja, dia hanya bungkus plastik saja. Ya menyesuaikanlah. Karena begitu sulitnya diabetes ini. Jadi meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan juga manfaat tepung daun kelor ini mengontrol dari kadar gula darah. Jadi saya terkontrol ya. 116, 112 sudah syukurlah. Kalau sampai 300, saya baru-baru ini sudah selesai operasi katarak mata kiri. Besok insya Allah tanggal 21 Juli Selasa jam 14 saya operasi katarak mata kanan. Itulah pengaruhnya. Jadi mata juga berpengaruh. Belum lagi si Daud ini atau torpedo ya. Jadi dia dapat mengontrol kadar gula darah. Membantu mengontrol kadar gula darah. Karena sekarang itu 10 pria kalau dikumpulkan 6 orang atau 7 orang kena diabetes. Itu kenapa? Ya kita bandingkan dengan orang-orang tua-tua kita dulu. Apotik jauh, sistem penjualan apotik sekarang tidak sistem begini. Jadi umurnya panjang-panjang, bahkan banyak satu daerah daun kelor itu dibuat pagar ya, pagar agar tidak masuk sapi, kambing. Banyak daun kelor itu di mana-mana ada. Kalau paling kaya daun kelor itu di Bima, karena teman-teman saya banyak orang Bima. Ada yang jual di apotik, ada berbentuk kapsul daun kelor. Jadi dia dapat mengontrol kadar gula darah, membantu meningkatkan produksi insulin dan menjaga kesehatan, kestabilan. Jadi menjaga kestabilan gula darah yang baik untuk pencegahan diabetes. Jadi ini orang-orang diabetes. Ya alhamdulillah saya 66 tahun jadi belajar untuk bisa badan kita sehat. Bukan kita mengharapkan BPJS saja ya, walaupun saya BPJS-nya kelas 1. Tapi begitu opname 5 hari disuruh pulang. Atau ya kesehatan ini penting lah. Jadi kita harus mengutamakan. Di dunia ini Indonesia dari zaman-zaman Majapahit itu terkenal kita jamu-jamuan. Sampai rokok di Samsu ini, rokok di Samsu di luar negeri itu paling disenangin orang karena diracik ya. Dia ada saus, dia ada cengkeh, dia ada ini. Jadi tepung daun kelor ini bermanfaat mengurangi peradangan. Jadi dia mengurangi peradangan. Jadi dia mempunyai sifat antiplasmasinya. Jadi kalau sudah dia dapat menjadi sifat anti-inflamasinya,
membantu meredakan nyeri, Jadi kalau ada yang punya nyeri-nyeri sendi-sendi ya kan, bagus ini. Alhamdulillah. Jadi saya masih rutin berjamaah, masih rutin. Hanya sesekali lah pakai kursi ya. Tapi di masjid saya itu ada kursi. Karena banyaknya makanan jangan dimakan, kata dokter, itu emping jangan dimakan Pak Suta. Saya sikat saja. Emping. Makan ini. Kalau di sini ini ada rujak ya. Rujak cingur. Nah, dia pakai kikil itu, sikat atau kikilnya sendiri. Jadi persendian. Jadi mengurangi peradangan, sifat antiplasmasinya, membantu meredakan nyeri sendi dan pembekakan. Ini manfaat sekali nih daun kelor, karena saya sendiri menggunakannya. Juga menjaga kesehatan jantung. Jadi kesehatan jantung. Membantu mengontrol kolesterol, nah, kan bagus. Kita makan enak ya, kalau cuman makan nasi aja yang 15 ribuan, wah kurang. Maunya yang spesial 45.000 atau 50.000 nasi Padang. Saya orang Padang saya. Nah ini untuk menjaga kesehatan jantung, membantu pengontrolan kolesterol ya. Kalau sudah kolesterolnya tinggi bisa juga sakit kepala ini. Dan tekanan darah. Wah ini tekanan darah saya tinggi terus, 165, 160. Jadi barusan saya rebus tepung daun kelor, barusan saya minum rutin setiap sore sesudah sholat asar. Selanjutnya manfaatnya itu mendukung fungsi otak. Nah ini agak sulit ini diceritakan karena otak ini. Otaknya ini, otak kamu ini otak udang ini. Rupanya di kepala udang itu tai. Jadi ini mendukung fungsi otak, ini mendukung kandungan oksidannya, membantu menjaga daya ingat. Jadi jangan ingat istri atau ingat uang saja ya. Sholat juga harus diingat, harus sholat, sehingga kita melaksanakan taubat nasuha. Manfaat daripada daun kelor ini memelihara kesehatan sistem saraf. Wah, kalau poli gila ya, poli saraf ya poli gila. Jadi bisa mendukung fungsi otak, sehingga BPJS tidak terbebani lah ya. Banyak, silakan, kita Indonesia sangat subur, tanam sendiri, jemur sendiri, blender sendiri, beli kapsul, masukkan ke kapsul kosong murah. Atau beli sendiri di apotek, ada yang jual itu kapsul daun kelor. Selanjutnya dia menjaga kesehatan kulit. Wah, ini bagi teman-teman ini yang mau kulitnya awet, di samping tepat waktu sholat, karena sholat wudhu itu juga membersihkan kulit. Itu orang yang sering wudhu wajahnya cerah itu. Jauh terkena penyakit kulit ini. Ini menjaga kesehatan kulit. Jadi dia vitamin dan asam amino. Di dalamnya membantu produksi kolagen dan mengatasi jerawat. Wah ini gak berjerawat saya ini dulu. Waktu sekolah SLTA berjerawat. Sengaja saya bawa guyon supaya rekan-rekan. Hanya catatan ya, bagi penderita kondisi medis tertentu seperti diabetes atau gangguan tiroid, ya kalau memang sudah dinyatakan dari poli dalam kita memang diabetes, ya silakan digunakan ini. Sambil kita kontrol ke poli diabetes, poli penyakit dalam, tanyakan juga, kalau saya menggunakan ini bagaimana dok, gitu. Inilah saya gunakan, pengalaman saya sendiri, media sosial sebagai edukasi, semoga dapat kita mengurangi beban negara ya, BPJS, badan kita sehat bisa beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu kita terbatas.